Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan bab imamah. Ya, bab imamah. Bab ini berbicara tentang imam. Tentu imam yang dimaksud di sini adalah imam salat. Meskipun dalam kitab ini tidak dibahas siapa-siapa yang berhak jadi imam, karena ini sifatnya kitab mensyarah, maka kami ambil di kitab-kitab yang juga pembahasan sama. Kami menemukan kurang lebih 20 bab tentang pembahasan siapa berhak jadi imam. Meskipun ini pembahasan sifatnya solat, tapi isyarat bagi kita jika membaca judul, kalau dalam urusan solat saja yang dilakukan hanya 5-10 menit, hubungan seorang hamba dengan Haliknya ke atas, butuh seorang pemimpin yang hanya hidup sekitar 5-10 menit, solat itu selesai. Dia wajib ada imam untuk hidup berkomunitas berjamaah. Bagaimana betapa pentingnya sebuah hidup selebihnya itu. Hidup di rumah tangga tanpa imam, pak, kacau. Hidup di masjid tanpa imam, tanpa pengurus, itu kacau. Hidup di sekolah tanpa imam yang namanya raisul madrasah, kepala sekolah, atau di jamiah-jamiah, di perguruan-perguruan tinggi tanpa rektor, betapa rusaknya sebuah sistem kehidupan. Dan bisa seperti negara tanpa imam, tanpa pemimpin. Dan hari ini yang paling susah, umat Islam secara sistem besar di atas komando, itu yang hilang. Itu yang hilang. Skop nasional ada pemimpin kita, tapi itu pemimpin negara, bukan pemimpin kaum muslimin. Maka jemaah sekalian, membicarakan tentang judul imamah, itu ada pesan tersirat. Pembahasan antara imam dengan makmum, ini pembahasan wajib. Dalam hidup ada imam, ada makmum. Imam tahu diri terhadap makmum, makmum juga tahu diri terhadap imam. Maka ada hak, ada kewajiban. Ini hadis yang diambil oleh Syekh Imam Abdul Majid Al-Maqdisi dalam hadis pertama di kitab ini, pembahasan bab imamah. Dia di posisi hadis 79 di posisi kitab itu. Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yukhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'al suratahu suratal himar. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi, mulia karena ilmunya. Kurang lebih hanya 4 tahun menemani Nabi di sisa umurnya. Abu Hurairah itu, Pak, terlambat masuk Islam dalam sisi umur. Tapi meskipun terlambat,
dia mengejar ketertinggalannya, hanya 4 tahun kuliah sama Nabi, dia sudah hafal 5.875 hadis. 4 tahun kuliah, 5.875 hadis, ranking 1 para perawi dari sekian sahabat. Itu artinya dalam belajar, Pak, bukan soal lama. Ada soal lain yang mesti kita perhatikan, soal kesungguhan. Seperti Abu Hurairah, sungguh, Pak, sungguh-sungguh. Memang singkat, juga sudah tua. Karena itu nanti Bapak jika menemukan hadis seperti nanti Abu Hurairah dengan hadis misalnya Jabir bin Abdullah, ya, atau hadis yang lain, atau hadis Wail bin Hujr, membandingkan dua hadis ini, satu Nabi sujud dengan duluan lutut, itu Wail bin Hujr. Tapi ketika hadis Abu Hurairah itu tangan. Mesti kita tahu riwayatnya siapa yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di belakang meriwayatkan hadis ini. Tangan. Di posisi Nabi SAW waktu itu sudah umur kurang lebih 60. Sudah gemuk, tua. Itu pasti cocoknya sebagian orang gemuk tua itu tangan turun duluan. Tapi ketika hadis Wail bin Hujr itu adalah lutut. Nanti dalam posisi membandingkan dua hadis ini memang banyak pertimbangan, tapi dua-duanya diterima. Soal menilai nanti mana paling kuat butuh banyak pendukung. Soal nanti menilai sisi kekurangan, masing-masing ada kekurangan. Tapi yang jelas kalau ada di antara Bapak turun dengan lutut itu sunnah. Kalau ada yang turun dengan tangan itu juga sunnah. Yang bermasalah kalau turun dengan kepalanya, itu tidak sunnah. Soal nanti menilai hadis, itu butuh perbandingan dan penguatan. Yang jelas dua-duanya hadis ini Wail bin Hujr ada, riwayat Hamzah itu 5. Kalau ada hadis Abu Hurairah cuma 3. Itu satu contoh, Pak. Mengetahui perawi itu penting, karena dengan mengetahui perawi itu ada gambaran buat kita bahwa ini yang membawa berita buat kita. Abu Hurairah, apa yang disampaikan di sini? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu berkata, dia berkata, ama yakhsha, hendaknya takut, khawatir, cemas, itu waspada. Allazi, orang yang yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, qablal imam, sebelum imam mengangkat kepalanya. Apa ancamannya? Ayuhawwilallah, Allah akan merubah ya ra'sahu, kepalanya orang yang mengangkat itu, ya ra'sal himar, yakni dengan kepala himar, kepala keledai, Pak. Keledai itu satu makhluk yang mirip antara hampir kuda tapi di bawahnya. Dan itu himar ini kalau diumpamakan binatang, Pak, lihat itu binatangnya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu surah Luqman itu diumpamakan, ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul, ya, jangan kau berjalan dengan penuh kesombongan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Apa di situ ada ayat di bawahnya? Wala, jangan kau menyerupai seperti suaranya sautul himar. Jangan menjadi suara pemilik suara himar. Ada tadi ayat itu yang dibaca surah Juma,
Kalau dimulai dari awal, kita akan ketemukan masalul ladina hummilut taurata kamasalil himar yahmilu asfara. Ya, ada satu perumpamaan sangat jelek. Perumpamaan seperti orang yang membawa, seperti himar membawa beban di atasnya. Seperti itulah orang yang tahu banyak hafalannya, banyak ilmunya, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia tidak tahu, apa yang dia pelajari, dia tidak paham. Seperti himar membawa beban di atasnya, dia tidak tahu apa yang dia bawa. Diumpamakan seperti himar. Himar itu bodoh dalam hal ini, tapi ada kecerdasannya himar, Pak. Himar itu kalau keluar dari rumahnya, biar beratus-ratus kilometer dari rumahnya, bapak lepas di sana, dia tahu akan kembali ke rumahnya. Itu hebatnya himar. Seperti misalnya di Goa dilepas, dia tahu pak kembali di Makassar. Kecerdasannya himar. Ada banyak perumpamaan jelek diumpamakan. Kata Syaikhul Islam, perumpamaan orang solat melumbai imam. Melumbai imam. Dia angkat kepalanya sebelum imam angkat kepalanya, diancam seperti akan dirubah menjadi kepala himar, makhluk yang jelek. Itu berarti kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau diumpamakan jelek begitu, makhluk yang gagah, perkasa lagi baik, manusia, lalu dibawa menjadi rubah himar, artinya dirubah menjadi sesuatu yang simbol jelek. Kalau begitu, ini isyarat yang dibawakan oleh ulama haramnya hukumnya melumbai imam.